Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya kawan-kawan. Kali ini saya akan sedikit sharing tentang materi fungsi. Pada materi ini Bapak akan sedikit mengulas pembelajaran sebelumnya waktu SMP tentang relasi dan fungsi. Tujuannya supaya mengingatkan kembali kalian akan pembelajaran kala itu, supaya nanti kalau Bapak menjelaskan ke depannya terkait fungsi nanti tidak bingung ya, karena materi yang akan kita hadapi hanya dua, yaitu fungsi sama trigonometri. Di dua materi kita akan bergelut di sana nantinya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama mampu membedakan antara relasi dan fungsi, yang kedua mampu membedakan jenis fungsi berdasarkan sifat yang ada, yang ketiga memahami domain, kodomain, dan rank pada fungsi, tapi khususnya terutama pada fungsi linear, kuadrat, dan rasional. Yang keempat memahami grafik fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Itu ya. Oke, lanjut Bapak langsung masuk ke materi. Sebelum Bapak bahas fungsi, Bapak jelaskan dulu apa itu sih relasi. Oke. Relasi kalau dalam sinetron itu biasanya kalau antara perusahaan itu hubungan ya. Itu tidak salah. Kalau ada hubungan ada relasi kerjasama atau hubungan kerjasama, itu sering kata-kata itu yang sering kita dengar. Dan relasi itu apa? Relasi itu adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Jadi antara anggota, berarti kalau misalkan perusahaan ya berarti ada hubungan suatu proyek antara, misalkan suatu perusahaan kan proyeknya nggak hanya satu, banyak ya. Berarti ada perusahaan A dan perusahaan B, berarti misalkan bekerja sama dalam proyek apa antara A dan B, misalkan proyek mengerjakan taman misalkan, berarti kerjasama antara A dan B mengerjakan taman, padahal proyek itu nggak hanya mengerjakan taman aja, berarti ada hubungan. Yang penting kayak gitu bahasanya. Contoh, ini misalkan himpunan A itu himpunan cewek cantik di kelas, yang B himpunan makanan di kantin sekolah. Cewek cantik itu siapa saja? Misalkan Bapak ambil ini namanya Selfie, Mbak Andin, dan Mbak Elsa. Ini masalah di baran gak ikut ya. Sedangkan himpunan makanan di kantin ada bakso, sate, dan pizza. Dan ini ada hubungannya. Antara A dan B itu dihubungkan dengan kata suka makan. Berarti Selfie suka makan bakso dan pizza, Andin suka makan pizza, sedangkan Elsa suka makan sate dan pizza. Jadi relasi antara himpunan A dan himpunan B itu apa? Yaitu kata suka makan. Yang menyebabkan A dan B ini berhubungan itu adalah kata-kata ini, suka makan. Andai kata tidak ada kata-kata ini ya nggak akan ada hubungan, seperti itu ya. Dan penulisan relasi antara dua himpunan dapat ditulis dalam tiga bentuk. Tentu waktu SMP ini masih ingat ya. Yang pertama diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Kita bahas satu-satu. Misalkan ada diketahui anggota himpunan A itu 1, 2, 3, 4. B itu adalah bilangan prima dan genap. Buat relasi, kata-kata yang menghubungkan antara A dan B itu adalah bilangan. Nah, adalah bilangan, berarti kita buat himpunan A. Pasangan berurutan berarti A relasinya 1 itu bukan prima dan bukan genap ya, nggak punya pasangan. 2 itu bilangan prima dan bilangan genap, berarti 2 adalah bilangan prima, 2 adalah bilangan genap, 3 adalah bilangan prima, dan 4 adalah bilangan genap. Itu jika ditulis dalam bentuk pasangan berurutan ya. Kalau relasi boleh nggak Pak? Ada yang tidak punya pasangan? Boleh, tapi setidaknya harus ada hubungan, entah 1 entah 2. Kalau ada yang nggak berpasangan boleh, itu relasi. Yang kedua diagram panah, buat aja yang kotak A, himpunan A 1, 2, 3, 4, B prima genap, udah dihubungkan adalah bilangan.
1 sendirian nggak ada, bukan prima bukan genap. 2 ya prima ya genap. 3 prima. 4 adalah bilangan genap ya. Oke, ini mohon maaf Bapak agak cepat soalnya kita juga kejar waktu nanti. Tujuannya apa kemarin kerja waktu? Karena slide-nya banyak. Supaya nanti nggak terlalu panjang gitu ya. Kalau misalkan kurang paham silahkan tulis di kolom komentar gitu. Yang ketiga adalah diagram kartesius. Diagram kartesius ya buat yang sumbu X, berarti ingat sumbu X itu domain ya, atau himpunan awal. A berarti 1, 2, 3, 4. Yang Y-nya berarti prima dan genap. 1 nggak punya pasangan. 2 sini pasangannya prima dan sini pasangannya genap. 3 prima, titik potongnya di sini ya, maaf ini kurang titik. 4 titik potongnya di sini adalah bilangan genap. Kayak gitu. Jadi untuk mengingatkan kembali, ini Bapak hanya sekedar mengingatkan karena waktu SMP kalian pasti sudah sangat paham. Tapi yang Bapak sedihkan itu kalian katanya suka-suka lupa itu, atau lupa-lupa ingat itu. Nah, maka di sini Bapak sedikit mengulas kembali. Lanjut, apa itu fungsi? Tadi relasi ya. Relasi yang penting ada hubungan, maka itu relasi. Dan di sini persamaan Bapak kita masuk ke fungsi. Pertanyaan Bapak yang muncul pertama kali itu apa? Fungsi masuk dalam relasi enggak? Itu. Relasi masuk dalam fungsi enggak? Itu pertanyaan yang pertama. Nanti jawab ya di akhirnya penjelasan ini. Fungsi itu apa? Fungsi yang menghubungkan fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan asal tepat satu anggota dengan himpunan tujuan. Nah, kata-katanya sudah pakai ini. Aduh, ini sudah Bapak munculkan. Relasi berarti fungsi ya relasi ya. Jadi fungsi, dia dikatakan fungsi pasti dia masuk dalam kategori relasi. Tapi kalau dia dikatakan relasi, belum tentu termasuk dalam fungsi. Itu jawabannya. Karena fungsi itu sendiri, himpunan asal itu tepat mempunyai pasangan dengan himpunan tujuan, yaitu tepat satu pasangannya. Dan tidak boleh nyabang, tidak boleh punya lebih dari satu pasangan ya, setia tipenya untuk fungsi ini. Tadi contohnya sama ini. Nah, ini hubungannya sama kantor relasi, tapi di sini relasinya sama, suka makan, cuma dia tepat satu. Tadi selfie yang punya 2 kesukaan ya kalau nggak salah. Bapak lupa. Kalau nggak salah tadi selfie suka bakso sama pizza kalau nggak salah. Lah ini dia hanya punya 1 makanan kesukaan saja. Nggak boleh double. Kalau selfie suka bakso ya bakso saja. Andin suka pizza ya pizza saja. Elsa suka sate ya sate saja. Itu dia himpunan A dipasangkan dengan himpunan B tepat satu. Dan syarat yang kedua, anggota himpunan A wajib memiliki pasangan dengan himpunan B. Ingat ya, anggota himpunan A hanya mempunyai pasangan dengan anggota himpunan B tepat satu. Yang pertama. Syarat kedua, semua anggota himpunan A wajib memiliki pasangan. Kalau anggota B nggak memiliki pasangan, terserah. Berarti kalau yang penting yang A, sudut pandang kita yang A. Tuh. Notasi fungsi sekarang. Dimisalkan X itu anggota A. Ya, ini ingat, fungsi itu bisa kadang-kadang ada seseorang mengatakan dipetakan sama. Ya, dipetakan ya sama dengan fungsi. Dipetakan tepat satu, fungsi ya tepat satu. Jadi nama lain fungsi itu bisa disebut dipetakan, itu aja. X anggota A dipetakan ke Y anggota B oleh fungsi F. Maka jadi ini A dipetakan terhadap B oleh fungsi F. Jadi ini suka makan adalah fungsi F-nya. Gitu ya. Dinyatakan dengan fungsi F itu adalah pemetaan dari X ke Y atau Y sama dengan Fx. Di dalam penulisan Y sama dengan Fx ini, X dinamakan variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. Fx merupakan suatu rumus
Nilai Y tergantung dari X dan X sebagai variabel bebas dapat diberikan suatu nilai asal. Nilai tersebut merupakan anggota domain. Jadi gini maksudnya, X itu dia variabel bebas. Maksudnya apa variabel bebas? Nilai dari X boleh diganti angka berapapun selama dia masuk dalam domain. Kita belum mengerti domain ya. Oke. Sudah membahas domain belum? Oke, belum ya. Oke, Bapak lanjut ke sebentar. Jadi gini aja, X merupakan daerah asal atau variabel bebasnya yang menentukan nilai Y. Jadi nilai Y itu nanti ditentukan oleh nilai X-nya. Kalau misalkan fungsi anggota, lebih enaknya Bapak bahas yang domain dulu. Domain itu dinamakan daerah asal. Misalkan ada fungsi A ke B, misalkan ini ada fungsi f dari A ke B, X ke Y sama dengan fx, dengan X ini anggota dari himpunan A dan Y anggota himpunan B. Jadi X dipetakan terhadap fungsi menghasilkan Y dengan rumus fx tadi. A disebut, jadi semua anggota dalam A, semua anggota dalam himpunan A dia termasuk dalam domain. Sedangkan semua anggota dalam yang ada di dalam kolom B ini dia masuk dalam kodomain. Ini daerah asal, daerah kawan. Nah, kalau rank dia itu merupakan semua anggota kodomain. Jadi rank itu adalah semua anggota dari B, himpunan B atau kodomain yang memiliki pasangan dengan himpunan anggota himpunan A. Tuh, kalau misalkan bingung nanti kita masuk ke contoh. Tapi sebelum Bapak masuk ke contoh, Bapak mengulang ini. Nah, notasi fungsi. Jadi di dalam penulisan YFX, X dikatakan variabel bebas, dan jadi nilai X itu ditentukan suka-suka kita selama dia tidak keluar dari domain. Misalkan domainnya bilangan asli. Bilangan asli berarti boleh dong X-nya diganti 1, boleh. Ganti 2 boleh Pak, boleh. 3 boleh Pak, boleh. 1000 boleh. Jadi nilai X-nya boleh diganti angka bilangan asli. Tapi kalau diganti negatif 2 atau min 2 enggak boleh, karena min 2 bukan anggota bilangan asli. Jelas ya? Sedangkan nilai Y-nya dia ditentukan oleh domain tadi yang masuk dalam suatu rumus fx. Seperti itu. Nanti kita lihat ke contoh untuk lebih jelasnya. Lanjut ke contoh. Nah ini, misalkan ada suatu fungsi dari R ke R dengan rumusan fungsinya ini X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 dan R himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real 0 masuk, angka positif negatif juga masuk. Tentukan nilai dari ini domainnya ini, boleh min 1, 2, 0, 4 boleh. Tentukan nilai. Ini nilai X-nya kita ambil terserah, tergantung dari suka pembuat soal. Yang penting tidak keluar dari himpunan bilangan real tadi. Tentukan nilai dari. Nah, kita diminta mencari nilai Y-nya. Oleh karena itu yang pertama, untuk X sama dengan min 1 kita masukkan ke rumus fungsinya ini. Untuk X sama dengan min 1 kita menghasilkan ranknya yaitu 0 atau nilai Y-nya yaitu 0. Tinggal disubstitusikan ya. Min 1 X-nya diganti negatif 1, berarti min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1 ditambah 2, hasilnya 0. Oh maaf, oh benar ya. Lanjut ke yang B, X sama dengan 2, tinggal X nya diganti 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 ditambah 2, hasilnya Y nya 12. Yang C, X nya sama dengan 0, X nya diganti 0, maka kita dapat rank atau Y nya yaitu, jadi rank nanti identik dengan Y, sedangkan domain identik dengan sumbu X itu atau nilai dari X. Kalau F4 tinggal X nya diganti 4, tinggal 4 kuadrat ditambah 3 kali 4 ditambah 2, hasilnya 30. Jadi kita dengan domain ini kita dapat ranknya ini atau Y nya ini.
Tuh ya. Contoh yang kedua selanjutnya ini. Perhatikan gambar berikut, ada himpunan K beranggotakan 1, 2, 3, himpunan B beranggotakan P, Q, R, dan S. Apakah relasi? Jelas iya. Anggota himpunan K memiliki pasangan dengan B, ya enggak? Karena dia memiliki pasangan atau memiliki hubungan ini, maka dia namakan relasi. Apakah fungsi? Lihat, anggota himpunan K tepat memiliki pasangan hanya satu. Dan semua anggota himpunan K dia mempunyai pasangan semua, maka kesimpulannya dia juga fungsi. Maka pasti ya, kalau dia fungsi pasti relasi, kalau dia relasi belum tentu fungsi gitu. Domainnya Pak, domainnya ya anggota himpunan K tadi 1, 2, 3. Kodomennya Pak, ya PQRS. Nah ini anggota himpunan B. Rangnya Pak, ya anggota himpunan B yang memiliki pasangan dengan himpunan K, yaitu QRS gitu ya. Udah. Sifat-sifat fungsi sekarang. Sifat-sifat fungsi ada 4. Nanti kita bedakan aja. Perbedaannya akan bisa kita lihat setelah kita membuka dari 4 definisi dari jenis-jenis fungsi itu. Kalau hanya pengertiannya saja itu kelihatannya kok agak sulit. Misalkan untuk fungsi into itu adalah fungsi pemetaan dari A ke B disebut into jika ada anggota B yang mempunyai pasangan dengan anggota himpunan A. Gambarnya seperti ini. Kita analisa di akhir saja. Yang kedua, fungsi surjektif atau onto itu jika fungsi A ke B disebut surjektif jika setiap anggota B, setiap kata-katanya ya, mempunyai pasangan dengan anggota A. Setiap. Tadi ya kalau ini ada berarti tidak semua, berarti boleh dia tidak, berarti ada anggota yang tidak memiliki pasangan, B tidak ada yang tidak memiliki pasangan dengan A. Kalau ini setiap ya. Yang ketiga, injektif sekarang. Jika anggota B memiliki pasangan dengan anggota himpunan A hanya satu, tepat satu. Nah ini B memiliki pasangan tapi tidak setiap anggota B, kata-katanya tidak ada setiapnya, maka boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Yang keempat, fungsi bijektif itu adalah gabungan dari fungsi surjektif dan injektif. Fungsi bijektif ini kata lainnya sering kita dengar waktu SMP itu korespondensi 1-1. Jadi ini ya, B tepat memiliki pasangan dengan A hanya satu. Yang membedakan apa Pak? Yang membedakan di sini. Ini yang into, surjektif, injektif, dan bijektif. Sudut pandang yang pertama dari B dulu ya, dari B dulu. Untuk yang into, dia anggota B berpasangan dengan A. Cara menganalisanya gitu, gini, anggota AB memiliki pasangan dengan anggota A, tapi ada anggota B yang tidak memiliki pasangan, dia dinamakan into. Sedangkan fungsi surjektif, anggota B wajib memiliki pasangan dengan anggota A. Anggota B tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan, wajib berpasangan ya. Sedangkan yang C, yang injektif maksudnya, anggota B wajib memiliki satu pasang saja, nggak boleh lebih, hanya satu pasang, nggak boleh lebih, dan B nya ada yang tidak memiliki pasangan. Itu untuk yang injektif. Sedangkan yang bijektif, anggota B nya wajib memiliki pasangan semua tapi tepat satu, nggak boleh lebih, nggak boleh nyabang kayak ini ya. Itu cara menganalisa yang pertama. Cara menganalisa yang kedua, jika ada gambar yang tidak memiliki anggota, yang tidak memiliki pasangan pada himpunan B, pasti dia masuk into atau injektif, pasti itu. Tapi kalau ada anggota himpunan B, dia memiliki pasangan semua, pasti dia surjektif atau bijektif gitu ya. Kemudian kalau dia surjektif boleh nyabang, kalau bijektif dia pasangannya tepat satu. Sama dengan ini, kalau into dia boleh nyabang, kalau injektif dia tepat satu. Oke, itu dulu dari Bapak ya untuk materinya. Ini karena waktunya sudah
lumayan panjang, yaitu sekitar 20 menitan, maka Bapak potong dulu. Untuk latihan soalnya akan Bapak jelaskan pada video selanjutnya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.